Halo, assalamualaikum kakak-kakak cantik. Waalaikumsalam. Selamat datang dalam kegiatan terbuka bersama PIK Al-Fatih. Sebelumnya kita mulai kegiatannya, boleh nih kakak-kakak cantik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan apa hubungan antara kakak-kakak cantik di sini. Siapa dulu? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esti Ananda. Di sini saya sebagai alumni dari MA Al-Muhajirin Koba. Hubungannya sebagai sahabat bisa, sebagai keluarga juga bisa. Halo semuanya, kenalin juga nama aku Mirna Sofia. Sekarang aku duduk di kelas 12 IPA. Hubungan antara kami, aku berbangga sebagai teman, tapi layaknya saudara. Sesungguhnya aku Rindi Abad Teviani. Sekarang aku duduk di kelas 12. Hubungan aku dengan mereka ya sama seperti saudara juga. Oke, berarti saudara kayak bahasanya sahabat tapi udah dianggap seperti saudara ya. Oke, sebelumnya kalau misalnya ada kata yang tepat untuk hubungan kalian bertiga, satu kata itu apa untuk dari kalian masing-masing? Dari Nindi dulu boleh? Rumah, waduh ya. Untuk Esti? Hadiah. Hadiah, Masya Allah ya. Untuk Mirna? Gabungan dari mereka, rumah dan hadiah. Wah, gabungannya ya berarti ya. Oke nih, kalau misalnya disuruh memilih dari 1 sampai 10, seberapa kenal kalian satu sama lain? Boleh siapa aja, jangan toleh-tolehan dong. 9,5/10 deh. 9,5/10 ya. Kalau dari Nindi? Ya, 9,5/10. Ada berarti 0,5 ya. Iya. Kalau Kak Esti? Sama, karena tidak ada yang lebih mengenal mereka daripada diri mereka sendiri. Betul. Berarti setengahnya yaitu diri sendiri lah ya. Kayak gitu. Oke. Sebelumnya kita akan memainkan kartu terbuka bersama Al-Fatih dalam sesi pertemanan. Kayak gitu. Setiap permainan nanti saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi setiap pemain secara bergantian mengambil kartu yang ada di tengah. Jadi terdapat kartu di tengah yang nantinya akan ditanyakan kepada si yang memegang kartu terhadap orang yang ada di depan. Nah, setelah itu nanti secara bergantian ketika kartu yang sudah diambil nanti tidak boleh ditanyakan kembali dan diletakkan kepada wadah yang sudah disediakan di tengah. Itu. Oke, sudah siap untuk memulai terbuka bersama PIK Al-Fatih? Insya Allah. Insya Allah siap. Oke. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari Kak Esti terlebih dahulu. Boleh dibacakan pertanyaannya? Pertama, apa hal yang tidak kamu sukai dan ingin diubah dari dirimu? Apa yang tidak kamu sukai dan ingin kamu ubah dari dirimu? Silahkan Nindi dan juga Mirna boleh dijawab. Kalau dari aku sendiri, apa ya? Yang aku nggak suka itu gampang berubah moodnya. Kenapa nih? Kenapa nih? Apa yang pengen dirubahnya? Kenapa? Menurut Mirna itu ngeganggu berarti ya? Ganggu banget kalau misalnya harus ketemu beradaptasi sama orang lain gitu, harus menghadapi mood sendiri. Jadi yang harus dirubah tuh ya kita berusaha sendiri sih untuk melawan mood kita sendiri. Itu aja. Kalau Nindi Bisa emosi. ngelawan emosi. Kayak gimana tuh? Kayak apa ya? Ada sih Kayak gimana? Kalau misalnya ada kesalahan sedikit misalnya langsung dibentak atau kayak susah banget gitu. oh, berarti istilahnya nggak bisa dibentak dan sifatnya mudah untuk terharu atau mudah sedih kayak gitu, sensitif ya. Berarti Nindi nggak suka sifat itu? Nggak terlalu itu ya berarti ya. Istilahnya mungkin setiap orang punya sisi sensitifnya, tapi Nindi ngerasa bahwa sisi sensitif Nindi itu lebih kuat. Apalagi kalau misalnya dibentak sedikit juga sudah
tidak bisa kayak gitu ya. Oke, berarti ya. Oke, selanjutnya silahkan kepada Nindi, boleh diambil pertanyaannya. Sifat apa yang kamu cari dari seorang teman? Oke, kepada Kak Esti dan juga Kak Mirna, sifat apa sih yang ingin dicari dalam sebuah pertemanan? Sifat sosok, sifat teman seperti apa yang sebenarnya tuh pengen kalian cari gitu. Kalau dari Mirna dulu deh. Kalau dari aku yang sosok teman yang aku cari itu selalu ada sih. Maksudnya selalu ada tuh nggak apa tuh berteman dengan kita tuh nggak harus kayak yang ada senang baik, ada senang kembali kayak gitu. Tapi susah senang harus jalan sama-sama. Tuh, berarti lebih kepada kayak selalu ada lah. Selalu ada dalam arti kata bukan berarti di sisi kita, tapi lebih kepada ketika kita senang maupun sedih itu selalu ada bersama kita lah gitu ya. Oke, kalau Kak Esti? Setara. Setara tuh kayak gimana? Bisa dari segi waktu, effort, kayak ya seperti yang dibilang adik Mirna tadi, harus selalu ada gitu, nggak saat butuhnya doang ada. Jadi susah senang tuh sama-sama gitu. Ya, berarti setara dalam arti kata ya bahasanya tuh ya sama. Iya. Buat kita tuh kita ada buat dia dan dia juga ada buat kita kayak gitu ya. Oke, selanjutnya Mirna boleh diambil kartunya. Gimana caramu mendefinisikan persahabatan yang ideal? Bagaimana nih menurut kalian persahabatan yang ideal itu seperti apa untuk Nindi dan juga Kak Esti? Persahabatan yang ideal itu harus ada kata salah. Jadi tidak hanya salah satunya yang effort gitu, harus seperti saling bercerita kan. Enggak yang satunya cuma mendengarkan, yang satunya sebagai tukang cerita doang gitu. Harus yang satunya mendengarkan, satunya cerita, atau yang satunya cerita lagi, yang satunya harus mendengarkan juga. Harus ada kata saling. Berarti seimbang lah ya antara satu dengan yang lain. Yang satunya bisa jadi tempat cerita, yang satunya juga harus bisa jadi tempat pendengar. Tapi nggak cuma cerita doang. Jadi yang satu juga pengen itu didengar, kayak gitu ya. Oke, kalau Nindi? Kalau Nindi gimana? Aku bisa itu saling terbuka. Ayo tadi bisa menerima satu sama lain. Tuh, jadi bisa menerima satu sama lain kuncinya ya. Sebelum kita beranjak ke kartu selanjutnya, ada pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian bertiga dalam kondisi bertiga nangis bareng-bareng? Pernah nggak sih kalian bertiga nangis bareng? Kalau boleh tahu karena apa? Kayak dari sisi keluarga. Kayak gimana? Curhat gitu. Curhat gitu ya, berarti tapi malah berujungnya ke tangisan kayak gitu ya. Karena memang istilahnya mungkin tempat kita untuk berbagi, tempat kita bercerita tuh susah untuk ditemukan kayak gitu. Mungkin inilah salah satu bentuk kalian untuk bercerita kayak gitu antara satu sama lain. Kalau boleh tahu nih, titik terendah yang pernah kalian temukan bertiga dan ternyata sama, yaitu ada kesamaannya atau ada bahasanya tuh kayak cocok antara satu sama lain. Kira-kira pernah nggak menemukan titik itu? Pernah nggak? Pernah. Coba apa coba? Ceritakan. Lebih ke dukungan keluarga. Kayak gimana tuh? Kayak gimana dukungan? Itu yang sebagai anak bungsu ya. Sesama bungsu semua ya? Iya. Walaupun bungsu nggak jadi. Tapi pernah menjadi anak bungsu lama gitu. Iya. Kayak walaupun mereka nggak menaruh nggak langsung ngasih tahu bahwa mereka berharap gitu, tapi kita merasa mereka pasti Betul. ngerasa
pasti berharap sama kita gitu. Jadi gimana ya, lebih ke aduh susah ngomongnya. Kayak ke kakak gimana perlakuannya, terus ke kita gimana perlakuannya. Banyak orang bilang bahwa anak bungsu itu dimanja, tapi sebenarnya tidak serelate itu. Betul, anak bungsu tuh ternyata ada beban besar yang dipikul sama anak bungsu. Kenapa? Mungkin karena melihat kakak-kakaknya yang mungkin sudah pernah di posisi, bahasanya tuh kalau kita bilang anak pertama itu pernah menikmati yang namanya masa sulit, anak kedua itu pernah menikmati masa bahagia, tapi anak terakhir itu terkadang dia memikul semua masa yang bahasanya tuh sedihnya ada di situ, susahnya ada di situ, dan mereka bahasanya tuh bukan kita mau ngomong gimana, dapat masa sisanya kayak gitu. Itulah yang mungkin menjadi sedikit beban untuk anak bungsu. Dan ketika bahasanya tuh anak depannya sudah sukses, anak tengahnya mungkin membuat kekecewaan di orang tua, pasti anak bungsu itu menjadi beban di pikirannya. Karena pertama melihat, oh kakakku sukses, kalau aku nggak sukses gimana? Tapi ketika kakakku hancur, aku kayak gimana? Apakah aku bisa membuat orang tuaku jauh lebih hancur dari kakakku? Jadi anak bungsu tuh nggak enak. Betul, karena ada orang yang bilang katanya jadi anak bungsu tuh enak loh, kayak gitu, diturutin apa maunya, apa segala macam. Nggak semuanya sama dengan apa yang orang rasakan gitu ya. Jadi relate antara kalian bertiga berarti pernah menjadi anak bungsu, terutama Nindi ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Boleh nih dari Kak Esti diambil kartunya. Sebagai teman, apa pengalaman paling berkesan yang pernah kita lewati bersama? Ya, kesan yang paling luar biasa yang kalian temukan ketika kalian bertiga bersama selalu menemani kayak gitu. Boleh kesan yang lucu boleh, kesan yang sedih juga boleh, kesan yang menggembirakan juga boleh. Kalau kesan lucu yang bahagia tuh paling berkesan tuh waktu di pantai Kenapa itu? jatuh. Itu menjadi kesan besar ya. Kesan besar waktu itu kan lagi kayak emang niatnya nunggu sunset terus bikin video ternyata jatuh. Video estetiknya jadi gagal kayak gitu ya. Itu kesan luar biasa ya. Padahal udah estetik banget kayaknya. Iya, sunsetnya bagus, katanya. Jatuh. Kalau kesan sedihnya gimana? Kesan sedih ya sering curhat deh sih, misal kalau kumpul lagi di rumah tuh atau di rumah BST kayak tuh saling curhat tuh berkesan semua sih, jadi yang tidak berkesan. Dan juga yang paling berkesan waktu nonton bioskop bareng. Yang nggak ajak ya. Itu nonton bioskop bareng terus dengan judul film yang sangat mewakili kita bareng. Ada bungsu tadi. Sangat relate ya. Jadi nangis bareng. Itu kesannya luar biasa banget kayaknya ya. Ada nggak adegan nangis kayak gitu? Nggak bawa tisu. Dikasih sama mbak-mbak samping Salah bagi. Waduh, kayaknya tisunya lumayan berharga, harusnya disimpan ya. Ada lagi nggak kira-kira? Udah sih. Kalau dari Nindi? Iya, kayak curhat bareng gitu. Udah nggak bisa berkata-kata kayaknya Nindi ya. Nindi kayaknya paling susah untuk berbicara, takutnya nanti sampai meneteskan air mata ya. Oke, kalau dari Esti sendiri nih, pertanyaannya balik lagi ke Esti, kira-kira gimana? Apa sih kesan yang paling berharga selama kalian berteman kayak gitu? Kayaknya semua momen berkesan ya. Kayak tadi curhat bareng pasti nangis gitu. Atau enggak, mereka ada aja gebrakannya gitu. Random banget anaknya gitu. Jadi pokoknya semua momen itu berkesan banget. Oke, berarti setiap momen yang kalian temukan itu sama saja memberikan kesan dalam memori kalian. Baik itu kesan positif yang berupa kebahagiaan, ada mungkin yang kesan bukan negatif sih, lebih tepatnya kayak terharu atau kesedihan yang dirasakan bersama-sama. Oke, kita lanjut dari Nindi selanjutnya. Hal apa yang menurutku harus ada dalam hubungan persahabatan? Hal apa yang harus ada dalam
sebuah kata persahabatan menurut Mirna dan Esti? Hal yang harus dimiliki. Waktu. Berarti waktu tuh sebegitu penting ya, kayak gitu. Iya sih, saya juga kadang ngerasa ketika waktu itu nggak ada, saya ngerasa kayak nggak ada punya teman. Nah, jadi menurut saya pribadi sama sih kayak Esti bilang, bahwa waktu tuh jadi kunci banget ketika kita berteman. Kadang soalnya kita ngerasa di rumah tuh kita, padahal ada orang loh di sekitar kita, tapi kita ngerasa diri kita sendiri kayak gitu. Tapi ketika kita mengingat teman kita, sebenarnya kita pengen dia tuh ada di dekat kita sebenarnya. Tapi mau gimana lagi istilahnya ya, kayak gitu. Karena memang dalam sebuah pertemanan waktu tuh sangat dibutuhkan. Kalau misalnya udah nggak ada waktu, susah untuk mewujudkan yang namanya pertemanan kayak gitu ya. Saya juga merasakan. Aduh ya, lanjut ke Mirna. Kalau Mirna apa, Mir? Kepercayaan. Kepercayaan apa yang Mirna pengen nih kalau dalam sebuah persahabatan kira-kira? Kalau persahabatan maksudnya kepercayaan, misalnya nggak ada yang sembunyiin, terus saling terbuka satu sama lain, biar kita sama-sama tahu gitu apa yang dirasakan antara satu sama lain. Betul banget. Jadi istilahnya keterbukaan lah ya, istilahnya bahasanya kita kayak satu sama lain tahu lah kayak gitu, jangan ada yang disembunyikan. Takutnya banyak banget kasus sekarang yang istilahnya kita nggak tahu teman kita, tiba-tiba teman kita udah ada pengumuman innalillahi kayak gitu, bunuh diri ataupun apa. Itu kan lebih sakit lagi sebagai teman, kita nggak bisa nolongin teman kita yang dalam kondisi seperti itu. Oke, selanjutnya Mirna silakan. Ambil kartunya. Hal apa yang membuatmu merasa dianggap dalam sebuah pertemanan? Hal apa nih yang Mirna rasa, hal Mirna lagi, Nindi sama Kak Esti, hal apa sih yang buat kalian kayak ngerasa kalian tuh dianggap dalam sebuah pertemanan? Dan Nindi dari tadi kayak suaranya dikit banget ya. Dianggap kayak bercerita tuh selalu didengar, kayak dikasih solusi. Support gitu ya. Jadi lebih ke bercerita tuh didengar. Kalau didengar yang Nindi mau tuh kayak gimana sih? Definisi didengar yang Nindi mau tuh gimana? Didengar yang dimaksud tuh kayak pas dicerita nangis terus dipeluk. Berarti Nindi kayaknya lebih ke physical touch ya, bahasa dirinya kayak gitu ya, physical touch. Jadi lebih pengen kayak kalau misalnya lagi cerita nangis, mungkin lebih pengennya kayak dikasih apa ya bahasanya tuh, sentuhan yang membuat kita jadi ngerasa nyaman, sentuhan yang membuat kita jadi ngerasa kayak oh ada temennya kayak gitu. Didengar bukan berarti dia harus melotot ngelihatin Nindi kayak gitu ya. Berarti lebih kepada kayak tahu nih bagaimana merespon terkait dengan bagaimana Nindi bercerita. Nindi pernah nggak sih bercerita dengan orang lain tapi Nindi ngerasa Nindi nggak didengar sama orang lain? Pernah. Itu dalam kondisi seperti apa kira-kira? Apa yang Nindi rasakan waktu itu? Nggak apa-apa, cerita aja. Ini kan kartu terbuka, harapannya Nindi bisa terbuka dan siapa tahu orang bisa mendengar. Nggak apa-apa, cerita aja. Pasti pernah Nindi merasakan sedih ketika bercerita tapi tidak direspon oleh orang lain. Gimana? Pas cerita kayak kalau teman kita nih kayak Menyalahkan. Malah menyalahkan kita. Jadi Nindi merasa bahwa di situ titik dimana Nindi bercerita bukan didengar tapi malah jadi dibalik untuk disalahkan kayak gitu ya. Berarti Nindi pernah mengalami posisi itu.
untuk Nindi tetap semangat ya. Apapun yang terjadi, kita pasti menemukan banyak jenis teman di dalam hidup kita, dalam perjalanan kita pasti banyak banget yang kita temui, dan kita harus banyak belajar dengan yang namanya setiap pengalaman yang kita temui. Jadi harus bisa nih, Nindi kan udah ketemu sama yang kayak gini, berarti harus bisa memilih bahwa ketika seperti itu harus pilih. Ya, kalau Esti Merasa dianggap selalu diajak dengan segala langkah mereka gitu. Atau enggak, kalau lagi jauh selalu bilang kangen kapan pulang gitu. berarti lebih kepada kayak pengen selalu ada di setiap momennya ya, walaupun momennya tidak bisa secara langsung, tapi di setiap momen itu pasti kita tetap ada, walaupun wujudnya kangen ataupun apa, itulah yang menjadi kita ngerasa bahwa kita tuh dianggap sebagai seorang teman. Oke, selanjutnya kalau kita berandai sekarang kalian dipisahkan oleh yang namanya jarak. Kita kan tahu bahwa kita nggak akan mungkin selalu bersama, pasti ada waktu kita berpisah, atau bahkan mungkin dipisahkan tuh bukan dengan keadaan, tapi jarak, dipisahkan oleh bahkan status ataupun apa, kita kan nggak tahu. Apa sebenarnya harapan kalian dan apa yang kalian rasakan ketika kalian dipisahkan oleh kondisi ataupun keadaan ataupun jarak? Dari Mirna dulu. Harapan dari aku berpisahnya karena apa nanti? Harapan dari aku saling mengerti. Selain harapan, Apa yang bakal kamu rasakan? itu sih perasaannya kayak ada bakal tenang, karena pernah di posisi kayak yang kalau aku pergi nih misalnya keluar sama keluarga, Terus harapannya kalau mungkin nanti kita terpisah, dan karena ada teori Sultan and Go yang tidak bisa kita datang. Harapannya semoga kalian hidup senang, merasakan kebahagiaan atas jangan kayak Ayu yang nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Kalian harus bisa mandiri, ya pasti butuh orang lain, tapi harus bisa handle diri sendiri. Harus cari bahagia tanpa batas pokoknya. Semoga ketemu dengan orang-orang baik. Selalu perasaannya pasti sedih banget ya. Tapi itu tadi, mau tidak mau, ya itu pasti akan terjadi. Bener banget, teori tentang orang bakal datang dan pergi itu bener-bener sakit sih. Kayak buat kita mungkin yang kayak orang ngerasa bahwa kita pengen sama-sama terus kayak gitu, kita pengen terus bareng sama mereka, tapi lagi-lagi teori tadi tentang ya orang itu bakal datang dan bakal pergi kayak gitu, dan itu kita nggak bisa ngebantahin. Ya mungkin ya salah satu caranya adalah mungkin dengan komunikasi. Nanti komunikasinya nggak bisa secara langsung, mungkin bisa dilakukan secara online nantinya, ya. Jadi jangan sampai putus komunikasi. Dari Nindi, kalau pertanyaannya, kalau Nindi nanti dipisahkan dari bertiga gitu, dipisahkan, apa yang bakal Nindi rasakan dan apa harapan Nindi untuk mereka? Kalau perasaan sedih banget karena nggak bisa ketemu, walaupun di lewat HP tapi nggak bisa ketemu langsung. Kalau harapan apa ya? Jadi orang yang berguna, Bagi bangsa dan negara kayak gitu ya. jadilah orang yang mandiri tadi. Jadi orang yang selalu jadi orang yang aku kenal, gak berubah. Semoga bahagia selalu. Amin.
Oke. Untuk ini nih pertanyaannya untuk bertiga terakhir nih kayak gitu. Pesan buat para orang-orang di luar sana, yaitu berupa teman-temannya kayak gitu ya, mungkin yang masih belum ada teman ataupun apa, kira-kira apa nih yang pesan bisa kalian sampaikan untuk mereka di luar? Boleh dari USD. Mungkin pesannya itu tadi ya, hargai waktu selagi mereka ada, habisi waktu untuk bersama-sama gitu. Jangan sia-siakan mereka, karena mereka itu tadi hadiah yang Tuhan kirim untuk kita sebagai penyemangat kita gitu, yang bikin kita bahagia. Dan definisi mereka tadi rumah gitu. Rumah gak melulu tentang bangunan, rumah gak melulu tentang keluarga. Seorang sahabat juga bisa dikatakan sebagai rumah. Kalau dari Nindi, pesan buat para sahabat-sahabat di luar sana. Jangan takut untuk terbuka satu sama lain. Kuncinya terbuka ya. Kalau Mirna? Kalau aku sih hampir sama kayak SD tadi, selagi ada itu hargai. Dan untuk yang mungkin nggak punya teman atau nggak punya orang terdekat, kalau bisa hargai diri sendiri. Gara-gara aku hargai diri sendiri, itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak cantik. Kali ini udah sempetin hadir di dalam kegiatan terbuka bersama Pika Rafati dalam sesi pertemanan. Semoga dalam bentuk video ini sendiri banyak teman-teman yang di luar sana itu mulai berani untuk berbicara, mulai untuk berani mengungkapkan terkait dengan apa sih yang ada di dalam benak mereka. Karena kita masih banyak melihat itu orang melakukan tindakan yang bunuh diri ataupun apa, padahal kunci dari yang namanya masalah itu adalah dikomunikasikan atau diceritakan. Terima kasih banyak kepada Kak Esti, Kak Mirna, dan Kak Nindi sudah hadir dalam sesi terbuka bersama Pika Rafati. Kami mohon maaf kalau misalnya yang salah kata atau perbuatan kami kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.